Doa yang tidak berbuah adalah mandul. Harapan yang tidak berbuah adalah mandul. Kasih yang tidak berbuah adalah mandul. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai untuk kita semua. Hari ini adalah hari pertama kita memasuki masa penantian. Kita menantikan dengan penuh iman, penuh harap, dan penuh sukacita kedatangan seorang putra yang diberikan Allah untuk kita. Dialah putra Allah. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaan. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan dalam Yesaya bab 9 ayat 5-6 ini adalah berita gembira yang mengobarkan hati kita. Pikiran kita dibuka, hati kita diterangi untuk mengetahui bahwa saat ini kita memasuki sebuah penantian yang bukan penantian biasa, tapi masa penantian yang menggetarkan dan penantian yang harus berbuah. Karena yang kita nantikan adalah putranya Allah yang datang dengan lambang pemerintahnya di atas bahunya. Dia bukan penasehat dan konsultan biasa, tetapi penasehat ajaib, Allah yang perkasa dan Bapa kekal, Raja damai. Luar biasa Tuhan yang kita nantikan. Kita harus memenuhi dan menghiasi hari-hari penantian kita dengan doa, puasa, dan berbuat baik. Namun, doa yang harus berbuah, doa yang tidak menghasilkan tindakan adalah mandul. Doa yang hanya mengangkat tangan ke surga adalah mandul. Doa yang hanya memanggil-manggil nama Tuhan adalah mandul. Doa yang hanya berbicara hal indah dan hebat tentang Tuhan, bahkan menangis di hadapan Tuhan, adalah mandul. Kita tidak cukup untuk menangisi nama Yesus. Tidak cukup untuk berbicara tentang Yesus. Kita perlu melakukan kehendak Bapa. Tetapi di dalam kenyataannya tidak selalu melakukan kehendaknya. Karena kita penuh dengan kemauan. Berkali-kali kita memanipulasi Tuhan untuk dapat melakukan kehendak kita. Itulah yang dihasilkan oleh kesombongan dalam diri kita. Itulah yang dilakukan keegoisan kita. Doa bukanlah tentang berbicara dengan Tuhan saja, tetapi yang membungkuk hati kepada Yesus. Doa adalah orang yang setiap hari bertobat, yang menyebabkan perubahan, yang menyebabkan manusia berdamai satu sama lain, bukan yang menyebabkan perselisihan, perpecahan, perang, dan konflik. Kasih bukanlah orang yang berbicara tentang cinta, tetapi yang menghasilkan cinta. Harapan bukanlah orang yang berbicara tentang pengampunan, tetapi ia yang hidup penuh dengan pengampunan dan belas kasih.
Hari ini adalah hari di mana kita menetapkan hati untuk menunggu Yesus Kristus. Kita menunggu Dia sepanjang hari hidup kita. Dia datang untuk membebaskan kita dari rayuan dosa dan mengampuni kita dari kesalahan yang kita lakukan. Marilah kita merendahkan diri seperti Bunda Maria, menyambut Yesus dengan hati seorang hamba. Marilah kita tulus hati seperti Yusuf, menyambut Yesus dengan hati yang tulus ikhlas. Semoga permenungan saya ini memberikan inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.